Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputu Anissa Marta Widyasari dengan NIM 1915091024 dari kelas SI 6B. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil review 3 jurnal yang berbeda. Saya mulai dari jurnal yang pertama, yang berjudul Audit Sistem Informasi pada Perpustakaan HRS University menggunakan Framework COVID-5. Nah, pembahasan yang pertama yaitu mengenai permasalahan penelitian atau objek audit. Nah, pada jurnal satu ini sebenarnya penulis tidak memberikan permasalahan spesifik, namun penulis hanya ingin melaksanakan audit sistem informasi pada sistem informasi perpustakaan di HRS University. Pembahasan yang kedua yaitu domain audit. Jadi pada jurnal satu ini berfokus pada domain decision support and service, yaitu DSS 1 manage operation, DSS 5 manage security, DSS 10 manage problems, dan DSS 11 manage data. Pembahasan berikutnya yaitu proses atau alur audit. Jadi proses yang pertama itu ada observasi lingkungan penelitian, lalu populasi dan sampel penelitian, memilih domain, penyusunan kuesioner, teknik pengukuran ordinal, penentuan responden penelitian, lalu selanjutnya ada perolehan data, ada perhitungan maturity level, lalu ada analisis maturity level, analisis tingkat kematangan yang diharapkan, dan analisis kesenjangan. Pembahasan berikutnya yaitu subjek atau pihak yang diaudit. Sudah jelas di jurnal satu ini bahwa subjek atau pihak yang diaudit adalah HRS University, khususnya pengurus perpustakaan di HRS University. Lalu yang kelima yaitu hasil audit. Jadi ada dua. Yang pertama itu tingkat kematangan. Jadi tingkat kematangannya didapatkan hasilnya 4, dapat dilihat pada tabel 4, sedangkan untuk perhitungan besar gap-nya didapatkan rata-rata sebesar 1,03 yang dapat dilihat pada tabel 5. Pembahasan berikutnya yaitu rekomendasi perbaikan. Jadi dikarenakan hasil tingkat kematangan pada sistem informasi perpustakaan di HRS University berada pada level 4, yang berarti bahwa tingkat kematangan sudah terukur dan terintegrasi antar proses, maka di sini penulis tidak memberikan rekomendasi perbaikan. Hal tersebut juga dikarenakan tingkat kematangan yang hampir mendekati dengan kondisi yang diharapkan dengan kondisi gap saat ini, yaitu rata-rata sebesar 1,03. Sekian review dari jurnal 1, selanjutnya jurnal 2 yang berjudul Evaluasi Kapabilitas Pengembangan Perangkat Lunak menggunakan Capability Maturity Model Integration Dev 1.3, studi kasus pada CV Profile Image Studio. Pembahasan yang pertama yaitu permasalahan penelitian atau objek audit. Jadi di sini CV Profile Image Studio mengalami permasalahan utama yaitu terjadinya perubahan requirement dan terdapat kecacatan produk setelah diberikan ke pelanggan. Pembahasan kedua yaitu domain audit. Jadi di sini pada jurnal 2 dikhususkan pada 6 proses area. Yang pertama ada requirement development, lalu ada requirement management, ada technical solution, configuration management, verification, serta product and process quality assurance. Oke, untuk pembahasan berikutnya mengenai proses atau alur audit. Tahap pertama yaitu identifikasi masalah, selanjutnya ada menentukan proses area, lalu ada menentukan model penelitian, selanjutnya pembuatan instrumen penelitian, lalu ada uji keterbacaan, selanjutnya ada menentukan narasumber, dan dilanjutkan dengan pengumpulan data, lalu observasi terkait dokumen maupun laporan yang tersedia, lalu ada melakukan analisis, dan yang terakhir itu penarikan kesimpulan dan saran. Oke, pembahasan berikutnya yaitu subjek atau pihak yang diaudit. Sudah jelas di jurnal 2 ini bahwa subjeknya adalah CV Profile Image Studio, khususnya pengurus sesuai dengan area-area pada CMMI. Oke, kita lanjut ke hasil audit. Jadi hasilnya adalah proses area requirement development, requirement management, process and product quality assurance, configuration management, dan area verification memiliki tingkat kapabilitas level 0 atau incomplete. Sedangkan untuk proses area technical solution memiliki tingkat kapabilitas level 1 atau perform. Lanjut untuk rekomendasi perbaikan. Jadi yang pertama rekomendasi perbaikan untuk proses area requirement development. Sebagai pemenuhan spesifik praktis 1.2 dapat dilakukan dengan membuat daftar kebutuhan pelanggan, ada membuat daftar permasalahan, dan juga melakukan verifikasi dan validasi kebutuhan. Lalu untuk pemenuhan spesifik praktis 3.2 dapat melakukan membuat daftar kebutuhan fungsional dan atribut kualitas, dan juga membuat fungsional arsitektur. Nah, sedangkan untuk pemenuhan spesifik praktis 3.4 dapat melakukan aktivitas analisa penilaian risiko terhadap kebutuhan yang ada. Lalu rekomendasi untuk proses area requirement management dapat dilakukan dengan membuat requirement reliability matrix dan juga membuat sistem pelacakan kebutuhan. Lalu rekomendasi selanjutnya untuk proses area technical solution dapat melakukan dengan menurunkan peluang terjadinya permasalahan dalam hal teknis, dan juga setiap praktis itu yang terdapat pada proses area ini dapat harus dipantau, diatur, dan dievaluasi sesuai dengan penjelasan proses area. Lalu rekomendasi selanjutnya untuk proses area configuration management. Yang pertama untuk pemenuhan spesifik praktis 2.1 dapat menambahkan fungsi pelacakan terhadap perubahan yang terjadi. Lalu yang kedua untuk pemenuhan spesifik praktis 2.2 dapat melakukan revisi histori
dan juga membuat atau membeli sistem konfigurasi yang dapat melacak, melakukan approve, dan melakukan update. Dan yang terakhir itu pemenuhan spesifik praktis 3.2 dapat melakukan aktivitas penilaian dari sistem konfigurasi yang digunakan. Rekomendasi berikutnya yaitu untuk area proses and product quality assurance dapat melakukan beberapa aktivitas pencatatan terkait kegiatan quality assurance. Dan yang terakhir yaitu untuk proses area verification. Yang pertama untuk pemenuhan spesifik praktis 1.3 dapat membuat prosedur dalam melakukan verifikasi. Yang kedua untuk pemenuhan spesifik praktis 2.1 dapat membuat penjadwalan untuk kegiatan peer review, lalu membuat checklist dan juga menyiapkan materi pelatihan terkait peer review. Dan yang terakhir untuk pemenuhan spesifik praktis 2.3 dapat melakukan pendataan keseluruhan kegiatan peer review dan juga membuat peer review action items. Oke, saya lanjutkan untuk review jurnal ketiga yang berjudul Audit Sistem Informasi Akademik Universitas Telkom menggunakan framework COVID-5 domain DSS untuk optimasi proses service delivery. Saya mulai ke pembahasan pertama yaitu permasalahan penelitian atau objek audit. Jadi di sini Universitas Telkom, tepatnya Sistem Informasi Akademik Universitas Telkom sudah berjalan dengan baik namun masih terdapat sedikit keluhan di kalangan pengguna. Maka dari itu penulis melakukan penelitian. Nah, pembahasan yang kedua itu domain audit. Jadi Jurnal 2 ini berfokus pada domain decision support and service. Lalu selanjutnya itu pembahasan mengenai proses atau alur audit. Jadi tahap pertama dimulai dengan merumuskan masalah, lalu studi literatur, pemilihan domain yang sesuai, dan kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan data yang mendukung, lalu ada analisis, lalu ada pembuatan ukuran keberhasilan proses, dan tahap terakhir adalah pemberian rekomendasi. Pembahasan berikutnya itu subjek atau pihak yang diaudit. Jadi sudah jelas di jurnal 3 ini, subjek atau pihak yang diaudit adalah Universitas Telkom, yaitu pegawai Direktorat Sisku. Nah, lalu selanjutnya yaitu hasil audit. Jadi berdasarkan hasil yang didapatkan dari 3 proses, yaitu proses DSS 01, DSS 05, dan DSS 06, mempunyai kesenjangan 0. Sedangkan 3 proses lainnya, yaitu DSS 02, DSS 03, dan DSS 04, mempunyai kesenjangan 1. Nah, dari data tersebut bahwa proses-proses yang memiliki kesenjangan sama dengan 1, yaitu proses DSS 02, DSS 03, dan DSS 04, harus diprioritaskan, sedangkan proses lainnya belum menjadi prioritas perbaikan. Nah, selanjutnya ada rekomendasi perbaikan. Saya mulai dari rekomendasi perbaikan untuk DSS 02, ada mengoptimasi fungsi hardware dari user, lalu memverifikasi prosedur permintaan layanan, lalu ada membuat inovasi strategi dalam menginvestigasi, mendiagnosa, dan mengalokasikan insiden yang belum terselesaikan, dan yang terakhir mendokumentasikan, menerapkan, dan menguji solusi. Nah, selanjutnya rekomendasi untuk DSS 03, yang pertama ada membuat prosedur yang bisa digunakan untuk mengetahui masalah secara cepat, lalu ada menentukan penyelesaian yang tepat, dan semestinya terhadap akar permasalahan, lalu ada memantau kinerja bagian terkait dalam menyelesaikan masalah. Selanjutnya ada membuat dokumentasi dan menganalisa kembali laporan-laporan terhadap masalah yang ada. Selanjutnya ada membuat sistem atau SOP tata cara menyelesaikan masalah, dan yang terakhir yaitu menganalisa sumber daya yang digunakan untuk mengoptimalkan sumber daya. Oke, rekomendasi selanjutnya yaitu untuk DSS 04. Yang pertama ada rapat budget dilakukan secara rutin, lalu memastikan pelaksanaan backup dan restore data, serta reliability dan availability data, lalu ada pelatihan mengenai proses bisnis bagi dosen, mahasiswa, dan karyawan yang berkepentingan minimum 1 tahun sekali, lalu ada mengukur keberlangsungan proses lalu ada menetapkan ukuran untuk pengembangan pelatihan sumber daya manusia yang dimiliki, lalu ada memastikan keamanan terhadap distribusi data yang bersifat rahasia, dan yang terakhir itu membuat sistem yang mampu merespon terhadap insiden. Nah, selain itu penulis juga melakukan atau menuliskan rekomendasi keseluruhan proses. Yang pertama ada membuat aturan kinerja, lalu ada membuat sistem atau SOP untuk memonitoring proses bisnis lalu ada membuat pembaruan proses bisnis lalu ada terhadap target pencapaian rencana strategis 5 tahunan, meningkatkan pengawasan, kontrol, dan selalu melakukan evaluasi per triwulan, per semester, per tahun terhadap proses bisnis Dan yang terakhir, berdasarkan prioritas, maka domain harus dilaksanakan untuk terlebih dahulu adalah domain DSS 02, DSS 03, dan DSS 04 untuk menghilangkan gap dan meningkatkan performansi dalam berlangsungnya bisnis proses. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Akhir kata saya ucapkan para Santi. Om Santi, Santi, Santi Om.